Salah satu ciri orang yang tidak memiliki hati nurani yang murni adalah apa, saudara? Gampang sekali mengoreksi orang lain, tapi sangat sulit mengoreksi diri sendiri, apalagi dikoreksi. Firman Tuhan berkata, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Christianity is a true relationship, not only regulation. Artinya apa? Kekristenan bukan agama peraturan, tapi hubungan yang sejati. Hati nurani sering disebut sunaidesis atau sun dan eido, iya kan? Bersama-sama untuk mengetahui. Nah, saudara, itu adalah pendamping kita untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Di dalam manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam roh ada persekutuan, pewahyuan hati nurani. Assessment, saudara, orang memiliki hati nurani itu ada dua. Di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Di hadapan Allah berarti kita menjadi pelaku-pelaku firman. Di hadapan manusia tidak ada manipulasi. Itu baru disebut, saudara, loving God, loving people. Sebab itu Rasul Paulus berkata di sini, saudara, aku senantiasa berusaha. Jadi ada usaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Usahanya kapan? Temporary atau continuously? Saya mau berkata, continuously sampai Tuhan datang kali yang kedua. Salah satu pekerjaan yang sangat sulit untuk dilakukan yaitu mengoreksi diri sendiri. Tapi sebaliknya, kita gampang sekali mengkoreksi orang lain. Bahkan hati orang lain bisa kita koreksi. Padahal sebenarnya hati itu ada di dalam, bukan di luar. Cirinya yang kedua adalah apa? Dia lain di depan, lain di belakang. Karena hati nuraninya saudaraku yang kekasih sudah tumpul dan di-off-kan. Makanya waktu menjelekkan orang, menjatuhkan orang, ngerasanin orang, saudara, sudah biasa kepada dia. Karena apa? Karena hati nuraninya saudara, dia off-kan. Maka dipastikan persekutuannya sering putus dengan Tuhan. Maka saudara tidak mendapatkan pewahyuan. Paling mengerikannya, orang-orang yang tidak memiliki hati nurani yang murni ini, saudaraku yang kekasih, perhatikan baik, dia tidak akan pernah meminta maaf untuk satu kesalahan yang dilakukannya. Ingat, iblis biasanya rusak relasi saudara. Lewat apa, saudara? Lewat saudaraku yang kekasih, ya kan? Komunikasi. Makanya yang dimunculkan kadang-kadang regulasi, betul kan? Banyak kita, saudaraku yang kekasih, mengkoreksi orang lain dengan regulasi-regulasi, dengan peraturan-peraturan yang Anda tahu bukan apa yang dikatakan Alkitab. Seharusnya kita berbasis kepada yang dikatakan firman Tuhan, baru kita adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang sejati di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Mari, saat engkau mendengarkan firman ini, buru-buru koreksi hatimu supaya kamu tidak hanya fokus mengkoreksi hati orang lain. Jujur, hari-hari ini kita lebih banyak mengkoreksi hati orang atau hati kita sendiri. Cek hati saudara. Jangan sampai saudara kita terlalu banyak investasi waktu untuk menilai, ya kan, mengkoreksi orang lain, sampai kita, saudaraku yang kasih, nggak punya waktu untuk mengkoreksi hati kita. Hati-hati, saudara. Ya, pakai kata yang lebih kasar, Anda terlalu sibuk, saudara, memperhatikan kesalahan-kesalahan orang lain. Anda judge dengan regulasi, dengan peraturan-peraturan agamawi, maka itu yang Anda pakai untuk menjatuhkan orang lain, sehingga Anda lupa berkaca untuk diri saudara dan mengkoreksi hati saudara. Ingat, saudara, resultnya pasti akan ketahuan dari kehidupan saudara. Sebab itu ada firman berkata, saudara, ya kan, selumbar di seberang laut bisa kita lihat, tapi balok di depan mata kita susah sekali kita ngelihat. Karena apa? Kita lebih bisa melihat, saudaraku yang kasih, kedalaman hati orang dan kesalahan-kesalahannya daripada kedalaman hati kita. Karena apa? Investasi waktu kita terlalu banyak kepada orang lain, sehingga kita lupa menginvestasikan waktu kita untuk mengkoreksi hati kita untuk lebih baik. Kitab Amsal berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. King James-nya berkata, ya kan, dari situ terpancar issues of life. Sebagai penutup, saya mau berkata, koreksi hati saudara sedini mungkin. Yang kedua, temukan titik posisi hati Anda yang bengkok, saudara, untuk dikoreksi dan diperbaiki. Yang ketiga, baru izinkan Injil mengkalibrasi. Yang keempat, minta Tuhan proteksi hati saudara. Karena tanpa kekuatan Tuhan,
kita nggak bisa. Maka saudara akan mendapat promosi. Immanuel.